Menjadi pengusaha itu adalah dambaan daripada setiap orang. Karena apa? Biasanya kita tahu bahwa para pengusaha akan mempunyai profit yang begitu banyak. Tetapi banyak orang lupa pula bahwa rupanya anak-anak Tuhan kalau mereka menjadi pengusaha itu adalah bagian daripada suatu panggilan Tuhan yang mulia. Tujuannya tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah untuk melebarkan kerajaan Tuhan dan juga bahkan membantu orang atau bahkan memberkati orang lain. Ya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertahan menjadi pengusaha di masa pandemik yang kata orang sulit. Alright, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, topik yang sudah kami persiapkan hari ini sangat menarik banget, yaitu adalah menjadi kepala dan bukan ekor. Ada dua orang narasumber yang luar biasa dan mereka akan berbicara dengan kami dan ini pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan. Siapa mereka, Deb? Ada Bapak Pendeta nih ya, Handoko Pangarso dan Ibu Maria Hervi. Ya, mereka adalah para hamba Tuhan dan Pak Handoko adalah seorang hamba Tuhan sekaligus seorang pengusaha dan Ibu Maria Hervi tentunya adalah seorang pengusaha yang pasti akan menjadi berkat buat Anda sekalian. Jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Jangan lupa kalau selama ini Anda sudah diberkati, mari bersama dengan kami subscribe sehingga ada satu support yang nyata yang juga Anda berikan buat kami. Oke? Yes, oleh sebab itu pemirsa tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pandemik ini membuat orang jadi pusing seribu keliling, khususnya bagi para pelaku bisnis. Tapi, Good News Program kedatangan dua pelaku bisnis yang pastinya akan memberkati kita melalui kesaksian mereka. Handoko Pangarso menjalankan bisnis mebel antik Bali selama lebih dari 21 tahun. Dan dia juga pemilik dari PT Bali Trust Property dan juga PT Go Live Media Internasional. Selain itu, Handoko Pangarso juga menjadi salah satu komisaris PT Adaya Balangan yang sekarang menjadi X2 Bali Breakers Resort. Tidak hanya itu, ia juga kini mendirikan Asana Artseum Bali sebagai museum seni dan studio foto pertama di Bali yang terletak di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Uluwatu. Tidak hanya mengelola banyak perusahaan, tetapi Handoko Pangarso juga menangkap wahyu Tuhan dan pengajaran tentang tujuan hidup dan juga keserupaan dengan Kristus yang ditulis dalam bukunya Extraordinary Favor, Man of His Kingdom, Kingdom Wisdom, dan juga Christ in You. Dan beliau juga dipercaya untuk menggembalakan GBI Rock Nusa Dua Bali. Dan juga satu lagi, narasumber yang tidak kalah luar biasa. Maria Hervianti bersama anaknya membuka toko Heavenly Chocolate di Bali. Heavenly Chocolate ini adalah oleh-oleh yang lagi tren banget loh saat ini. Bahkan beliau memulai bisnis ini di tengah pandemik dan di tengah hibernasinya pariwisata di Bali. Wah, bagaimana ya mereka tuh bisa tetap percaya sama janji Tuhan bahwa mereka akan tetap menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Langsung saja yuk kita simak kesaksian mereka hanya di Good News Program. Cuma furniture dan tidak mungkin mau membangun 34 miliar, pegang uang 1 miliar aja nggak pernah. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah kepala dan bukan ekor. Seperti yang kami janjikan, kita akan sama-sama berbincang dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Handoko Pangarso. Shalom Pak Handoko. Selamat sore Pak. Shalom. Ya, Ya. shalom Pak, Halo. puji Tuhan. Shalom. Senang Ya. banget bisa jumpa lagi dengan Pak Handoko.
Ya, terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Pak Handoko, ini bisa cerita sedikit nggak latar belakang tentang bisnis Bapak nih? Karena kalau saya baca kayaknya begitu panjang dan banyak, mungkin secara rangkuman singkat Bapak bisa ceritakan gitu. Oke. Dulu saya masih bisnis furniture. Saya jual beli furniture, barang-barang antik aja. Ya. Terus udah itu ekspor barang antiknya. Saya sudah jadi jemaat di Rock Nusa Dua itu tahun 2002 ya. Terus singkat cerita Tuhan angkat kami untuk menggantikan satu gembala, ibu gembala, dan kami gerejanya masih kecil dulu, ada di ruko, di sebuah ruko depan kemarin Bapak waktu ke tempat kami itu Ya. ada 2 ruko lah, ibadah kami ada di 2 ruko itu. Oh, I Jadi see. Ya, ya. ya, Ya. jemaat sekitar waktu itu masih 150 orang. Pendeta di tempat itu resign, pindah pelayanan, dan Pak Arifin, Bapak Rohani kita pilih kami untuk memimpin gereja itu. Dan kami masih berbisnis karena memang sampai hari ini kami tetap bisnis. Singkat cerita tahun 2013 Tuhan suruh, karena jemaat sudah full waktu itu daya tampung 175, tapi jemaat sudah full hingga mereka itu duduk di bawah, di lantai. Tuhan perintahkan kami untuk bangun gedung yang sekarang itu ditempati itu. Tapi kan karena kita pengusaha, jadi saya pikir Tuhan kalau bangun gedung ini pasti doktrin jemaat, pasti minta uang ke jemaat. Nah kita nggak mau karena saya pengusaha, jadi saya tahu gereja itu apa yang akan dilakukan kalau ada pembangunan. Pasti jemaat yang kita tekan untuk ngeluarin uang gitu loh. Saya nggak mau sama sekali untuk titik itu. Tuhan, karena kemampuan kami beli ruko di sebelah, saya minta Tuhan, kita beli ruko aja di sebelah. Saya nggak mau bangun gereja, karena kalau hitung-hitung pembangunan itu sekitar habis 34 miliar di luar tanah. Wow. Jadi pembangunan itu habis 34 miliar. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau bangun, saya mau di belakang aja, karena tanah sudah diberi sama jemaat di belakang. Ya. Jadi waktu kita ada tanah 3.000 meter, terus kita tinggal bangun. Cuma saya nggak mau bangun, saya mau beli ruko aja. Tapi Tuhan tetap kamu harus bangun. Karena pokoknya di dalam doa itu Tuhan mau kamu bangun. Oke Tuhan, saya mau bangun, tapi saya nggak mau janji iman, nggak mau doktrin jemaat, nggak mau fundraising, saya nggak mau. Bahkan Papa Arifin, kalau Pak Daniel nanti ketemu Pak Arifin bisa ditanyain. Pak Arifin itu nawarin saya waktu itu, Han, kita kumpulin semua pengusaha Bali di hotel, kita adakan fundraising. Saya bilang ke Papa, Pak, saya cuma mau lihat Tuhan aja, saya nggak mau fundraising. Saya cuma mau lihat Tuhan yang mau beraja. Saya cuma minta datang ke Papa, karena dia Papa rohani saya, Pak, restu. Saya minta restu sama Papa. Terus akhirnya dia doain, oke aku izinin kamu bangun. Terus saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau pembangunan ini, saya mau kau pakai kuda-kuda yang pekerjaan-pekerjaan kami. Waktu itu nggak mungkin karena pekerjaan kami cuma furniture. Cuma furniture dan nggak mungkin mau membangun 34 miliar, pegang uang 1 miliar aja nggak pernah. Mau bangun 34 miliar. Oke. Nah, terus lalu gimana itu Pak caranya sampai bisa terbangun dan jadi? Waktu pembangunan itu Tuhan suruh lihat satu tanah. Kamu lihat tanah di Balangan. Singkat cerita saya lihat tanah di Balangan. Tanah itu harga 24 miliar. Dari 24 miliar saya tawar 12 miliar. Tapi saya 100 juta juga nggak pegang uang. Wong nawar itu kan nggak pakai uang, cuma nawar aja gitu loh. Tapi saya punya iman bahwa uang ini untuk pembangunan. Jadi saya tawar 12 miliar, dapat 1 bulan dikasih. Tuhan, uangnya dari mana? Saya tanya Tuhan, uangnya dari mana? So saya telepon beberapa teman, saya jual tanah itu 3,5 hektar. Saya jual 1 hektar itu laku 6 miliar. Wow. Terus udah itu saya bayarin sama pemilik tanah. 6 miliarnya Pak, saya minta 1 tahun lagi boleh nggak? Oh boleh. Oh ya oke, tanda tangan. Tapi kalau enggak satu tahun lagi saya belum bisa bayar, saya akan beli setengahnya aja. Oh oke. Oh ya enggak apa-apa, tanda tangan notaris. Dapat 6-7 bulan, akhirnya tanah yang sisa 2,5 hektar itu terjual 34 miliar. Wow. Oke, wow. Jadi terus sebagian kita investkan, sebagian untuk pembangunan gereja itu.
pembangunan itu Tuhan pakai melalui perusahaan-perusahaan yang Tuhan percayakan kepada kami itu hampir 70% keuangan daripada pembangunan itu Tuhan pakai melalui perusahaan properti yang Tuhan dirikan secara dadak. Dan sisanya baru ada jemaat, baru ada orang lain yang taruh. Itu yang membuat saya terlalu heran. Karya Tuhan itu terlalu heran di situ. Wow, luar biasa Keren Pak. sekali Pak. Boleh tahu nggak itu peresmian gereja yang di Nusa Dua itu tahun berapa tuh? Peresmian gereja tahun itu 2016. 2016. Oke, dan itu saya secara pribadi beberapa minggu yang lalu pernah berkhotbah di sana dan menjadi satu saksi ya, eyewitness langsung bahwa gedungnya megah banget dan juga besar gitu ya. Bisa nampung berapa Pak? Sekitar 700 orang ya sebelum pandemik Pak ya? 350 Pak. 350. 1350. Oh sorry, 1350. Wow, luar biasa. Iya. Dan itu sebelum masa pandemik ya? Ya, kalau sekarang dengan protokol kesehatan 350 Pak. 350, ya puji Tuhan. Ya Pak, ini Bapak yang Bapak ceritakan tadi kan sebelum pandemik ya. Nah tentunya menjadi pengusaha di masa pandemik ini tentunya banyak sekali tantangan. Terutama di Bali kan istilahnya sebagian besar bisnis itu sumber awalnya dari turisme Pak ya. Pariwisata. Saya lihat Bapak juga punya hotel, punya properti yang pada waktu kami ke Bali itu lihat hampir semuanya terdampak gitu Pak. Nah kami ingin tahu bagaimana kondisi bisnis Bapak pada saat-saat ini gitu. Ya, semuanya terdampak Pak. Hotel kami ada hotel bintang 4 di Balangan, itu semua terdampak. Jadi semua perusahaan kami termasuk furniture, termasuk perusahaan-perusahaan yang lain, semua berdampak. Bahkan saya lihat perputaran uang di jemaat pun itu turun sampai 70%. Wow. Jadi Bali ini benar-benar terdampak minta ampun. Tapi di sini kan saya tahu, saya ini kepala, saya ini bukan ekor. Waktu saya kepala ini mutusin apa pasti diikutin oleh ekor. Betul. Kalau kepala ini gengsi, kalau kepala ini jaim, di ekor juga pasti gengsi dan jaim. Nah, ini bahaya juga gitu loh. Jadi jemaat sudah ada, aduh ini sulit Pak ya, ini sulit. Akhirnya istri saya bilang, udah Sang, kamu jual nasi. Nggak usah takut, kamu jual nasi. Terus apa? Udah kita jual nasi. Supaya apa? Jemaat tahu, biar mereka bisa jual nasi bareng-bareng. Jadi kita memberi contoh. Terus udah itu kita bikin lele. Kita upload, kita bikin peternakan lele. Terus kita bikin lagi hidroponik, tanaman hidroponik. Kita bikin di situ, kita jual tanaman hidroponik, kita jualan lele yang kita ternakan sendiri ya banyak. Akhirnya menjadi Corona Academy. Kami dapat pengajaran banyak di dalam Corona ini. Karena apa? Kami bisa nanam hidroponik, kita bisa punya penghasilan dari lele, kita punya penghasilan dari makanan. Kita ada semua jadinya. Jadi terus jemaat akhirnya ikut semua. Jadi mereka tidak lagi gengsi. Ya kalau sudah jalan semua udah ringan, enak gitu loh. Oh I see. Jadi gini Pak, saya mau tanya nih lebih detail. Berarti Bapak membentuk seperti koperasi gitu ya? Betul ya? Di mana seluruh jemaat rame-rame mengerjain pekerjaan bersama ini? Ya, sekarang sudah dibentuk koperasi dan koperasi itu membawai bidang-bidang perusahaan, banyak perusahaan Pak. Wow. Jadi koperasi ini membawai pekerjaan si A, si B, si C. Nah, kita ngumpulin dengan dana dari koperasi itu. Dan di koperasi itu akan memberikan keuangan kepada mereka. Wow, gitu. Ada berapa perusahaan yang tergabung di bawah koperasi yang dibentuk oleh Bapak? Bukan perusahaan ya Pak, perorangan kan masih jemaat ya. Karena UKM kan. Banyak Pak, banyak sekali saya belum tahu tapi kalau 80-70 ada. Wow. Banyak. Wow. Berarti anggota koperasinya itu ya. Iya, anggota koperasinya itu banyak. Intinya gini Pak, maksudnya dalam kondisi yang tidak mudah, bahkan saya bisa katakan cenderung brutal gitu ya. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha di Bali, ada beberapa teman yang juga ketemu dengan saya, bisnisnya secara harafiah itu tutup gitu loh. Mereka nggak bisa meneruskan. Nah, Bapak bisa kasih masukan nggak atau tips-tips kepada pengusaha-pengusaha yang lagi menyaksikan siaran ini, mungkin juga ada di Bali yang Bapak kenal atau mungkin bahkan di seluruh penjuru Indonesia, mereka yang terdampak Pak? Kalau di situasi seperti saat ini memang mau tidak mau kita bergantung sama Tuhan ya. Tapi bergantung sama Tuhan juga kita harus punya langkah-langkah karena
iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Yes. Jadi Wow. yang jelas saya melangkah, saya bergerak dengan apa yang ada sama saya, apa yang harus saya keluarkan, saya keluarkan. Kalau memang sekarang bagi saya aset-aset adalah lumbung yang dulu Tuhan memang sediakan. Saya nggak bisa tahan aset-aset yang Tuhan percayakan pada kami. Banyak aset-aset yang Tuhan percayakan, itu mulai saya jual. Karena apa? Itu lumbung-lumbung sebagai ganti lumbung. Waktu kami berkelimpahan, kami belikan beberapa aset, banyak sekali aset yang kami belikan situ. Tapi untuk situasi seperti ini, ya aset-aset itu kita harus buka lumbung-lumbung itu. Untuk apa? Ya untuk menghidupi orang-orang yang Tuhan percayakan pada kami. Itu yang bisa kami lakukan. Dan untuk di hotel kami ya mungkin untuk di salah satu hotel itu kami kurangi karyawan, tapi bukan kurangin ya. Jadi waktu jam kerjanya yang dikurangin karena Masuknya perawatan bergantian, gedung juga penting, nggak Ya. mungkin nggak. Iya, Gitu iya, loh. iya. Nah, Iya. kalau dibandingkan Pak, ini mungkin sedikit catching up ya. Jumlah turis yang datang ke Bali pada bulan-bulan sekarang nih, ini recording pada bulan Februari 2021 nih. Dibandingkan dengan 1-2 bulan yang lalu bagaimana nih Pak sekarang? Turis asing. Turis lokal atau turis asing gitu? Oh kalau Desember masih bagusan Pak. Kan ada Desember Natal masih- tahun ya, baru ya. Ya, Desember masih bagusan, ada kenaikan. Tapi untuk Januari, Februari kembali lagi seperti semula, nol Wow. lagi. Nol lagi. Oke. Wow. Nol Pak. So ini benar-benar Nol, brutal ya, Nol waktu ya. yang sangat-sangat Iya. brutal bagi Nol. Iya banyak orang ya. Ada teman-teman kita dari Bali ngirimin foto video, ini loh jalan apa, sepi, seminyak Legian, sepi, iya. ya, aktivitas, kayak minyak. kota mati ya. Iya. Pak, saya Iya. curious nih sebelum break ini, istri Bapak itu jualan nasi apa, Pak? Ya macem-macem kan karena dia buka IG. Memang kesukaan istri saya itu mulai dulu masak. Oke. Terus udah masak dia suka. Terus udah itu dia upload. Banyak yang pesan. Tapi tujuannya satu, memberi contoh, teladan. Karena kita Nice. kepala itu harus memberi contoh. Kalau Ya. kita hanya bicara makan gengsi, bahaya. Memang waktu untuk memulai itu enggak gampang. Tapi enggak mau kita harus memberi contoh yang akhirnya diikutin sama orang-orang yang di bawah kami. Oke, Nice. keren Jadi sekali. tujuannya adalah memberi contoh aja. Itu paling penting dalam kehidupan kami. Mantap, Gitu. puji Tuhan. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa sekalian? Apakah ada hal-hal khusus yang sudah Anda lakukan selama pandemik ini? Anda boleh tinggalkan komentar di kolom chat supaya kita sama-sama boleh belajar ya. Karena kalau apa yang tadi kita dengarkan dari Pak Handoko sebagai gereja gitu ya, mereka bersatu padu membentuk suatu koperasi. Koperasi itu kan bahasa Inggrisnya artinya korporat gitu loh, bersama-sama. Jadi ini sesuatu yang unik nih, baru sekali yang saya dengar dari beberapa narasumber-narasumber yang berbeda. Kalau Anda punya ide-ide yang lain yang mungkin bisa kami belajar bersama-sama, jangan sungkan, tinggalkan di kolom komentar supaya kita bisa bersama-sama. Oke? Pemirsa sekalian, apabila Anda juga mempunyai masalah dalam kehidupan, jangan segan untuk minta bantuan doa kepada kami, karena doa orang benar, firman Tuhan berjanji itu besar sekali kuasanya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Sekarang kita belum bisa membangun store, tapi kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Menjadi kepala dan bukan ekor adalah topik daripada Good News Program pada saat ini. Pemirsa sekalian, pada segmen sebelumnya kita telah belajar dari seorang pebisnis dan juga seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Handoko Pangarso. Luar biasa banget, dan kali ini kita akan menampilkan ada seorang narasumber berikutnya, yaitu Ibu Maria Hervey, seorang businesswoman. Ya, shalom Ibu. Shalom Bu Maria. Shalom. Ya, apa kabarnya Ibu? Sehat-sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, senang banget bisa ketemu lagi walaupun secara virtual saja ya. Iya, Pak. Ya, Ibu Maria Hervey ini juga adalah jemaat yang beribadah di gerejanya Bapak Handoko ya Bu ya. Nah, Ya, Ibu bisa betul. ceritakan bagaimana asal muasalnya sehingga Ibu Maria bisa punya ide untuk membuat coklat. Nah, ini nama coklatnya Heavenly Chocolate ya. Buat pemirsa yang belum pernah makan harus nyoba gitu ya. Ini coklat Mantap. model baru yang enak banget gitu ya. Nah, Ibu Maria bisa ceritakan sedikit gimana Bu ceritanya itu?
Baik. Berawal saya memang suka bikin kue. Tadinya Oke. saya bikin, kue-kue, eee, ulang tahun, kue pernikahan, wedding cake gitu. Lalu, anak saya, eee, anak saya Rian, eee, memberi ide pada saya, "Gimana Mah, eee, kita kita mau usaha apa?" Gitu. Sebelumnya dia bekerja di hotel karena, Rian juga, lulusan perhotelan. Dia bekerja di hotel pernah, 2 tahun dan balik ke Bandung, kami berasal dari Bandung. Waktu awal Desember 2018 kami kembali lagi ke Bali, dan, memulai usaha ini, memulai Oke. usaha coklat ini. Hmm. Ya, Kak, kami sempat gitu. dengar katanya Ibu pernah sakit ya, satu Oh satu iya masalah yang iya. sakit dan kemudian ada lawatan Tuhan di sana. Ibu bisa cerita tentang hal itu, Bu? Iya, betul. Waktu saya tinggal di Bali itu di Nusa Dua, saya sakit di rahim saya Ya, ada myom dan, memang dokter sudah bilang harus diangkat, tapi saya pikir saya masih kuat gitu. Saya masih kuat, saya minum ramuan herbal gitu, memang membaik tapi, belakangan timbul lagi, parah gitu ya. semakin parah Ya, dan waktu saya balik ke Bandung itu, saya memang akhirnya dioperasi, eee, setelah itu ya puji Tuhan saya sehat sampai saat ini. puji Tuhan. Ya. I Nah, iya. tentang bisnis bisnis coklat, Bu. Bisnis coklat itu kan kalau kita lihat memang saya rasa hampir semua orang suka coklat ya. Iya, Tetapi betul. coklat yang Ibu punya atau yang Ibu jual itu adalah sesuatu yang cukup niche atau apa ya, marketnya nggak terlalu, istilahnya nggak semua orang juga bisa afford Iya, dan istilahnya mungkin nggak semua orang belum tentu bisa suka gitu loh. iya Boleh iya. tahu nggak maksudnya kenapa Ibu pilih bisnis ini dan strategi-strategi apa yang Ibu bisa lakukan pada pada bisnis ini gitu? Iya, memang coklat kami ini coklat khas Jepang Ya, dan, apa, di Indonesia memang masih jarang coklat ini ya, tapi mungkin di Jepang sana sudah biasa lah ya. Ada satu merek juga yang terkenal sekali itu harganya mahal sekali dijual di Indonesia, hanya golongan tertentu saja yang bisa beli karena ya, harganya mahal sekali. Nah, anak saya itu punya ide begitu, "Mama bisa nggak coba bikin?" Akhirnya saya cari-cari resep, saya olah, karena memang saya basic-nya dari suka bikin kue, jadi ya hmm, Nyambung. iya iya, Oke. dan saya memang benar minta hikmat Tuhan karena waktu balik ke Bali itu saya tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, tapi hidup kan harus jalan terus gitu yes, ya. Iya, betul. iya. Ya, ya. Mhm. Nah, Ibu Lalu jadi ya mulai bisnis coklat ini tahun 2018 ya, berarti sebelum ya pandemik. Desember, 2018 Oke, nah itu gitu. apakah langsung booming gitu Bu, bisa diceritakan? Ini sebelum Oh pandemik enggak, ya? iya, itu belum pandemik, berawal dari, saya mengontrak rumah di Denpasar Barat, berawal dari di dapur yang kecil, saya sendiri, dengan anak saya karena kami memang tinggal berdua, eee, dia juga sambil kerja, jadi saya bikin, coklatnya, eee, dia sebelum kerja pagi-pagi bangun, potong coklat baru pergi kerja, lalu Mmm. saya, apa, jualnya di online ya. Jadi dari Desember itu jual online, dan ternyata, responnya bagus. Hmm, Kami jual lewat, Instagram ya, Oke. Instagram ya, Mhm. dan ada, eee peminatnya banyak gitu. Mhm. Ternyata peminatnya banyak, karena orang-orang yang di menengah ke atas itu,
sudah tahu bahwa ini coklat yang happening banget di Jepang gitu. Oke. Iya, Jadi gitu. mempunyai target market sendiri Iya lah iya ya. iya. Mereka suka dengan jenis coklat yang seperti ini Iya. ya. Ya, Nah, ya. Dan kemudian bisnis mhm, itu berarti kan udah jalan 1 tahun lebih dikit sampai pandemik akhirnya terjadi ya Bu ya. iya iya. Nah, Ibu bisa Jadi ceritakan sebelum mhm, pandemik terjadi itu sudah seperti apa kondisinya, lalu ketika mhm, pandemik terjadi seperti apa Bu? iya. Eee, dalam dalam masa dari Desember sampai, eee, akhir akhir tahun 2019, Mhm. itu puji Tuhan, bisnis kami meningkat ya, meningkat bagus penjualannya dan, eee, pasti kami, eee, punya kerinduan untuk punya tempat gitu, karena selama itu Ya, kan di di rumah, rumah, hanya di ya. rumah ya. Eee, pada saat di rumah juga banyak pembeli yang datang ke rumah gitu, tapi kan Oke. rasanya nggak enak gitu. Orang-orang menyangka bahwa, coklat kami ini udah ada store, udah ada tempat yang Oh, I layak see. gitu, karena, eee, harganya juga kan, eee, nggak murah gitu Iya. ya. Ya. Iya, tidak murah. Jadi disangka orang kan sudah punya tempat gitu. Memang banyak juga yang, kaget gitu, "Oh di rumah ya?" Katanya Hmm. gitu. Ya, ya. Nah, dari situ, eee, akhir 2019 itu, Mhm. kami mulai cari-cari tempat untuk, eee, membangun store ya, Iya. dan akhirnya kami dapat di bulan Maret 2020. Ah, Setelah oke. setelah deal ini, harga sewanya di ruko yang sekarang kami tempati itu, Mhm. akhirnya kami ke notarislah. Setelah tanda tangan di notaris, seminggu kemudian PSBB di Jakarta. Wow, wow. Seminggu kemudian lockdown. Ya. Itu Ya, langsung Bali langsung pada saat sepi langsung ya, Bu? Putus pada seperti ya, istilahnya. pada saat itu kami kan berpikir, "Ah, itu corona," waktu itu kan baru Iya iya, corona gitu, heeh. "Kayaknya jauh deh." Nggak masuk Dan Bali lah gitu ya? iya iya, dan waktu itu kan Bali dipuji-puji, paling bagus, penanganan maksudnya Mmm. tidak ada tidak ada yang Case-nya. terinfeksi Ya. lah, Iya apalah iya. gitu. Jadi Mmm. saya pikir, "Wah ini aman deh," gitu. Taunya, PSBB di Jakarta dan itu semua, eee, pengunjung, wisatawan lokal dan asing juga berhenti kan. Iya. Wow. Iya. Sampai, tidak ada pesawat yang ke Bali itu pada saat itu ada juga, ya, eee, kami sungguh merasakan dampaknya. Mmm. Tapi puji Tuhan karena kami, memang sebelumnya juga di online, jadi kuat di online, jadi, eee, masih bisa berjalan, masih bisa, Masih ada eee, yang pembeli dari iya, online, iya oke. iya iya itu. Mhm. Ya, ya. Lalu mhm, Nah, ya, pemirsa sekalian memang bulan Desember atau sorry bulan mhm, Januari kemarin mhm, waktu kami di Bali memang kami sempatkan untuk bertemu dengan Ibu Maria, mhm, mampir di tokonya ya. Nanti bisa dilihat iya, foto-fotonya juga menarik banget dan bahkan saya sempat membuat satu cuplikan Instagram video secara pendek bertemu dengan Bu Maria dan juga Rian putranya. Mhm. Nah Ibu bisa waktu itu ada satu kata-kata yang terngiang nih ya di telinga iya, saya yaitu kalian mengatakan bahwa Ibu menerima mana dari Tuhan. iya Nah Ibu iya. bisa ceritakan nggak tentang ini karena supaya kita semua bisa belajar lagi gitu Bu. Iya, eee, sebelum itu jadi waktu waktu, setelah setelah kita bayar DP itu kan tidak ada pemasukan, eee, bahkan di bulan-bulan Mei 2020 itu sampai kami berhenti produksi, Oh, karena memang tidak ada pembeli gitu ya. I oke. see. Ya, lalu, waktu waktu kita sudah, bayar DP, eee, yang saya ingat Tuhan, mengatakan bahwa ada firman yang mengatakan, eee,
aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu sungguh menjadi rema dalam usaha kami, karena tapi bukan berarti diam saja itu kita diam dan tidak berbuat apa-apa. Ya. Maksudnya dengan apa yang kita tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan, tapi Tuhan yang akan beracara gitu, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang Ya, akan benar. berperang gitu. Dan itu benar-benar terjadi gitu, karena seperti mana surgawi itu Tuhan selalu tiap hari memberi berkat, sehingga kami bisa membayar lunas uang kontrak dan membangun store kami sampai selesai. Wow, Wow, puji Tuhan. Itu Mantap, Bu. puji Tuhan di sekali. tengah Dan pandemik ya. iya, itu lewat reseller, lewat just tip. Karena kan selama pandemi ini kan orang-orang tidak bisa datang ke Bali, tapi mereka ingin coklat kami, jadi lewat just tip yang datang ke Bali, membeli secara borongan gitu, mereka bawa ke Wow, kotanya, ya mantap. itu. Ya. Itu seperti mana surgawi yang Tuhan kirim buat Wow. kami gitu. Wow, kalau menurut kamu Dep, coklatnya Bu Maria ini gimana? Enak karena nggak terlalu manis ya. Zaman sekarang nggak suka lah yang manis-manis. Terus yang kedua, kalau dimakan itu bisa lumer di mulut gitu ya. Itu enak Iya, banget iya. ya. Ya Bu, dan bahkan waktu itu Ibu juga bercerita kepada kami bahkan uang yang seharusnya untuk renovasi Ibu pakai untuk menolong orang lain nih. Iya, Nah, iya. kenapa harus demikian Bu? Ya, karena tujuan kami berusaha ini bukan hanya untuk kepentingan kami, Ya. untuk kemakmuran kami saja, tapi kami juga harus lihat orang-orang yang membutuhkan gitu. Pada saat di puncak-puncak pandemi itu kan banyak saudara-saudara, banyak kenalan, banyak teman-teman anak saya yang kehilangan pekerjaan, Ya. tidak bisa makan gitu, bahkan untuk beli beras pun nggak ada gitu. Nah, kami tidak bisa tutup mata kan dengan itu gitu. Dengan kesepakatan berdua dengan Rian, kami mengatakan bahwa oke, sekarang kita belum bisa membangun store, tapi kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Jadi uang yang harusnya kita kumpulkan untuk membangun store, ayo kita tabur untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Wow. Gitu. Ya. Luar biasa. Dan ternyata walaupun kita sudah memberi, tapi Tuhan memberi berkat kami lebih gitu. Oh, wow. Lebih dari apa yang kami beri gitu. Ya. Jadi istilahnya Tuhan nggak pernah berutang ya? Iya, betul. Mantap sekali Bu. Nah kemudian bahkan kami dengar juga pembeli-pembeli itu beberapa bulan itu pernah sampai antri-antri ya Bu? Oh iya, waktu bulan Desember itu kami memang ya itulah seperti Tuhan bilang, Tuhan akan berperang dan kamu diam saja. Tapi saya dan ya semua tim mengerjakan apa yang harus kami kerjakan gitu. Yeah. Memang ada promo di store, lalu memang ada grand opening juga di bulan Desember, tapi benar-benar itu di luar perkiraan kami gitu, sampai ngantri. Wow. Sampai ada juga artis yang ikut ngantri sampai luar biasa ya. Iya. Nah, luar biasa. Kalau mau ditanya nih, kita mau belajar nih, teknik marketing Ibu strateginya seperti apa sih Bu? Supaya maksudnya bisnisnya itu bisa mengalami kejayaan yang luar biasa seperti apa yang pernah berkembang Ibu alami, dari home industry. Betul. Kemudian sekarang menjadi store gitu ya. Iya. Memang yang mengelola manajemen ini anak saya. Dia dengan caranya, dengan endorse, ada juga dengan website di Google,
juga ada gitu. Ya itu yang mengelola anak saya. Tapi yang jelas kalau tanpa pertolongan Tuhan, kalau tanpa campur tangan Tuhan itu Nggak mungkin nggak bisa. ada. Amin. Iya, Karena di masa pandemi ini semua juga terdampak gitu. iya. Ya, tapi puji Tuhan sampai saat ini yaitu Tuhan memberi mana dari surga yang membuat kami tetap hidup gitu. Ya. Tidak berkelebihan pada saat ini ya, apalagi ini PSBB sampai tanggal 8 ini tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, semuanya cukup. Luar biasa. Ya, terima Iya. kasih Bu. Nah Tuhan. ini kembali kepada Pak Handoko. Pak Handoko, apakah masih on air bersama dengan kami Pak Handoko? Ya masih Pak. Ya Pak Handoko bisa Oke. ceritakan nih apa yang dialami oleh Ibu Maria jemaat Bapak nih. Silakan Pak. Ya, Bu Maria ini orang yang setia. Jadi waktu masa-masa pandemi sebenarnya kalau waktu tidak ada pendapatan sama sekali atau tidak ada perpuluhan, dia tidak masuk perpuluhan waktu itu karena tidak ada perpuluhan, tidak ada omset, berarti kan tidak ada perpuluhan bagi Bu Maria. Tapi Bu Maria bukan ngasih lagi, tapi dia tingkatkan persembahannya. Dia memberi persembahan seperti meskipun nggak ada pemasukan, dia memberi persembahan lebih lagi kepada Tuhan. Itu sebagai bukan masalah persembahannya, tapi hatinya kepada Tuhan itu Iya. benar-benar melekat. Jadi itu yang saya lihat daripada kehidupan Bu Maria, dan itu yang membuat Bu Maria diberkati dengan luar biasa. Bahkan waktu dulu dia masih buka warung di Nusa Dua, dan warung itu dibohongin orang, ditipu oleh orang, dia tetap bisa mengasihi, dia melepaskan, dan memang orangnya pengampun, melepaskan, tidak sakit hati, dia kasih sebagai jawaban dalam seluruh kehidupannya. Itu yang membuat Tuhan upgrade terus kehidupan daripada Bu Maria. Keren. Amazing. Ya ini kalau Luar misalnya biasa. ada orang-orang Pak yang mungkin belum ngerti nih. Apa sih kaitannya dengan kita orang kalau misalnya bahasa orang yang di luar gereja ya. Nyumbang gereja atau misalnya apa tuh ya. Kata-kata misalnya nyantunin misalnya. Atau memberikan Donasi. persembahan atau donasi. Kaitannya apa dengan kemudian ada satu bisnis yang atau kehidupan yang kemudian istilahnya itu kok tidak Diberkati. kekurangan gitu loh, atau diberkati Pak. Kaitannya apa? Ya, bicara mengenai seperti donasi ke gereja atau persembahan, itu kan bicara mengenai sikap hati kita ya. I see. Jadi bukan masalah persembahannya, bukan masalah perpuluhan. Bagi saya perpuluhan atau persembahan itu alat-alat fitness aja untuk melembutkan hati saya. Bagaimana saya bisa Oke. melembutkan hati saya kalau saya itu tidak mau dibentuk daripada apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi memang itu aturan, tapi aturan itu bukan membuat saya, kalau enggak saya dosa, bukan di situ. Tapi itu adalah rule atau alat fitness yang membentuk saya menjadi serupa dia. Saya menjadi lembut, rendah hati. Saya enggak akan pernah tertuduh dengan hal-hal yang aturan yang saya langgar atau ini. Enggak, saya enggak akan pernah tertuduh di situ. Tapi saya akan mentaati, karena apa? Saya sedang dilatih untuk belajar, untuk murah hati, untuk memberi, untuk disiplin. Saya dilatih di tempat-tempat itu. Dan itu yang membuat saya mengalami satu kemerdekaan gitu loh. Ya, luar biasa. Terima kasih Puji Pak Tuhan. Doko. Ya, oke. Ya. Nah, pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan. Terima kasih Bapak Ibu hamba Tuhan atas dukungan doanya bagi anak kami. Akhirnya dia diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Puji Tuhan, amin, amin. Mantap. Ya, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Janji itu sebenarnya bukan cuma sekedar janji, tetapi Tuhan kita itu sudah memberikan suatu covenant. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas.
menjadi kepala dan bukan ekor hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Handoko dan juga Ibu Maria. Ya. Pak Handoko, bolehkah Ya. Bapak memberikan wisdom gitu ya, kata-kata wisdom buat pemirsa sekalian yang sedang berada di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini, khususnya untuk mereka yang adalah pengusaha, Pak. Silakan. Saya cuma bicara seperti ini, kita ini kepala, bukan ekor. Ekor menunggu gerakan daripada kepala. Bagaimana kepala bergerak, ekor akan mengikuti. Kalau kepala tidak mau bergerak, ekor juga pasti tidak bergerak dan bahaya itu. Di situasi seperti saat ini, jangan stuck, jangan diam, tapi melangkah dengan apa yang Tuhan percayakan. Buka lumbung-lumbung kita, jangan tahan setiap lumbung-lumbung yang Tuhan percayakan pada kita. Karena bukan untuk saatnya ini, bukan untuk nahan, tapi membuka setiap lumbung yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak ada lumbung yang sudah terlanjur tidak ada lumbung? Lakukan dengan apa yang ada sama kita. Karena sampai hari ini pun waktu saya melakukan apa yang ada sama kita, Tuhan masih memberi masukan demi masukan sehingga kami tidak sampai bingung untuk bayar apa yang kewajiban yang harus kami bayar. Tetap ada masukan-masukan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Karena apa? Kami melakukan dengan apa yang ada sama kami. Dan contoh waktu kami tidak ada masukan, kami coba bercocok tanam di hidroponik. Tuhan sertai di situ. Terus udah itu kami ternak lele, Tuhan sertai di situ. Terus bikin makanan, itu Tuhan juga banyak order yang Tuhan taruhkan. Itu terlalu cukup untuk menghidupi keluarga, menghidupi orang-orang sekitar kita. Seperti Tuhan katakan di Maliaki 3, katakan seperti ini. Mereka akan menjadi milikku, kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Amen. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amen. Kalau kita memang beribadah kepada Allah, pasti ada perbedaan buat kita. Amin. Jadi Yes. pastikan saudara nggak usah takut karena saya percaya Tuhan sangat membedakan banget untuk orang-orang yang melayani dia dengan kebenarannya sama orang-orang yang tidak hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus Yes. memberkati kita. Luar biasa Pak Handoko, terima keren. kasih. Mantap. Ya Bu Maria Hervi silakan. Ya. Silakan Bu berikan kata-kata wisdom. Saya hanya singkat padat, Pak. Hidup berpaut pada Tuhan dalam segala keadaan, menjadi contoh dan teladan karena kita adalah Allah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Pada saat pandemik ini jangan takut, jangan gentar, tetapi kita harus peka akan kemampuan dan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita masing-masing. Kalau ada kemauan dan kita tidak malas, pasti Tuhan akan menolong kita melewati pandemik ini secara berhasil. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima Terima kasih Bu Maria, kasih. terima kasih Pak Handoko. Kami sangat diberkati dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pemirsa sekalian, sekali lagi kita tahu bahwa menjadi pengusaha itu salah satunya kita nggak cuman berorientasi kepada nyari profit doang. Karena Anda juga pasti tahu bahwa menjadi pengusaha itu resikonya sebenarnya gede banget gitu. Tetapi topik hari ini yang kami angkat, kita bisa belajar bersama-sama bahwa apa sih esensi menjadi pengusaha itu. Janji firman Tuhan mengatakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita lihat firman Tuhannya, kita akan lihat bersama-sama daripada kitab Ulangan 28. Kita lihat daripada ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di sini firman Tuhan berkata, saya akan baca untuk Anda. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam. Ayat 13 ini menarik banget. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terakhir ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri,
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wow, ini menarik banget gitu ya. Siapa yang mau janji Tuhan ini di Ulangan 28 ini ya. Amin. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ini adalah satu janji yang besar. Nah, ini yang saya pelajari dan saya tangkap akhir-akhir ini. Janji itu sebenarnya bukan cuma sekedar janji, tetapi Tuhan kita itu sudah memberikan suatu covenant. Covenant ini nilainya berarti sekali. Saya berbicara kepada Anda khususnya para pemirsa Good News Program. Kita sama-sama tahu memang hari-hari ini memang bukanlah hari yang kita mau pilih kalau kita bisa. Tetapi kita semua dipaksa, dikornerkan, disudutkan tanpa mempunyai pilihan yang lain bahwa kita harus masuk dalam kondisi yang seperti ini. Benar kan? Nah, oleh karena itu izinkan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berbicara firman yang akan membawa kehidupan buat Anda. Ada satu covenant yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Nah, covenant ini memang diberikan kepada Musa. Untuk Musa diberikan kepada anak-anak orang Israel dan apabila mereka taat baru diberkati. Kalau mereka tidak taat, di ayat 15 sampai di bawahnya, kebenaran Tuhan mengatakan mereka akan dikutuk. Nah, tetapi puji Tuhan ada seseorang yang lebih besar daripada Musa. Ada kuasa yang lebih besar daripada covenant yang Tuhan berikan kepada Musa yang bernama yaitu Messianic Covenant. Covenant yang satu ini terjadi karena Tuhan Allah sendiri itu turun daripada tahtanya. Dan dia memberikan nyawanya ganti domba dan hewan-hewan yang bisa kita sembelih. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan satu covenant yang luar biasa. Nah, pada waktu covenant ini diberikan, kita tahu pemirsa sekalian, bahwa walaupun kondisimu tidak mudah, memang kita semua harus berjuang mati-matian. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya, tetapi kebenaran firman Tuhan akan hidup. Kalau Anda sudah menyaksikan apa yang dibahas oleh para narasumber, pemirsa sekalian, ini yang saya bisa jabarkan, mereka sepertinya tidak melakukan sesuatu yang lebih daripada orang-orang lain yang sudah kita dengar, betul nggak? Ya. Tetapi ada satu kemurahan Tuhan, ada satu pembelaan Tuhan. Dan ini yang terjadi karena ada covenant. Oleh karena itu izinkan saya sebagai hamba Tuhan sekali lagi. Bukan cuman kami mau menunjukkan kebesaran Tuhan. Tetapi izinkan saya untuk mengucapkan berkat buat Anda. Karena berkat Tuhan itu yang akan membuat Anda berhasil. Berkat Tuhan itu akan memberikan terobosan buat Anda. Amin. Dan kita percaya berkat ini terjadi bukan cuman karena kita kerja keras. Bukan cuma kita berdoa ataupun puasa saja. Berkat Tuhan ini terjadi dan diberikan kepada kita. Karena saudara dan saya, kita ini sekarang bukan cuma menjadi jemaat sebuah gereja saja. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Amen. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu pemirsa sekalian, mari saat ini biarlah engkau boleh menerima berkatnya Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang sudah dikatakan. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 13 tadi yang berkata bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Tetapi ingat pemirsa sekalian, sewaktu engkau diberkati, jangan lupa diri. Jangan lupa bahwa pemberian itu atau kemurahan, kemudahan, akses-akses, kelimpahan-kelimpahan itu terjadi karena ada kuasa perkenanan Tuhan pada kehidupanmu. Yang mau katakan amin. Ini yang Amin. pertama. Yang kedua, supaya Anda pun tidak lupa kalau Anda sudah diberkati, ada begitu banyak orang yang harus Anda berkati. Seperti yang tadi saya bilang, menjadi pengusaha itu adalah suatu panggilan. Bukan cuma hamba Tuhan seperti kami yang merupakan full time calling, tetapi menjadi pengusaha itu adalah panggilan. Kalau saudara engkau yakin bahwa itulah panggilan daripada kehidupanmu, maka dia yang memanggil saudara, dia yang juga pasti akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan panggilan itu. Sehingga saudara nantinya boleh finish well. Yang percaya katakan amin. Amin. Di tahun 2021 ini, pemirsa sekalian, ada janji Tuhan yang besar yang sudah berkali-kali kami dengungkan. Bahwa Tuhan akan memulihkan pengharapan. God is going to restore. Restoration pasti akan terjadi. Dan restorasi ini terjadi bukan dengan apa yang dapat kita pikirkan atau apa yang dapat kita lihat. Tetapi restorasi ini akan terjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Apabila Anda diberkati, saya mau izinkan saya untuk kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan pemirsa sekalian. Saya akan memberkati Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah kemurahan Tuhan terjadi pada kehidupan saudara. Bukan cuman apa saja yang sanggup engkau pikirkan. Bukan cuman ide-ide brilian saja. Bukan cuman kerja keras, banting tulang, atau lembur-lembur yang membuat engkau tidak akan kekurangan pemirsa. Tetapi ada suatu kuasa yang maha tinggi. Yang saat ini ada covenant janji yang besar. Aku limpahkan kepada kehidupanmu. Hai para pemirsa Good News. Siapapun engkau, kapanpun engkau menyaksikan program ini. Aku melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tanganmu. Apapun yang kau kerjakan. Janji Tuhan berkata. Dia akan membuat engkau berhasil. Amin. Dan bahkan bukan cuma berhasil. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan menjadi kesukaan Tuhan. Engkau akan menjadi alat pamer kerajaan surga. Sehingga ada ide-ide brilian. Ada hal-hal yang kelihatannya sederhana. Tetapi pada waktu engkau lakukan bersama Tuhan. Ada satu hal, hasil yang melimpah ruah. Melimpah dalam ribaanmu. Engkau terima sekarang. Asal kata Tuhan taat saja. Taat. Pemirsa sekalian ingat. Bahwa ketaatan itu lebih mulia daripada pengorbanan. Your obedience is better than sacrifice. Aku melepaskan berkat ini engkau terima sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siapapun kami Tuhan anak-anakmu akan ada dalam tudung kasih karuniamu. Tuhan kami tidak akan kekurangan. Kami akan terus menjadi saluran berkat daripada kerajaan surga kepada mereka yang membutuhkan. Kau terima sekarang. Dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami di Good News Program. Katakan. Amin. 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 Puji Tuhan pemirsa, telah tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan apabila Anda sudah diberkati dengan episode ini, jangan lupa lakukan 2 hal. Share ulang kepada teman sahabat Anda. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami. Subscribe. @Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.